Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilesha Fitri Alim dengan NPM 441921034 yang merupakan mahasiswa dari Teknik Industri Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk pembahasan kedua dari jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, yang mana untuk pembahasan kedua ini mengenai strategi teknologi commercialization industri 4.0 dan juga society dari 5.0. Nah, jadi revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi robotik. Konsep penerapan otomatisasi teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya untuk menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan kapan saja, terlepas dari peran teknologi dalam bidang industri, manfaatnya juga bisa didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, pengambilan data pertukaran informasi dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet. Nah, dalam revolusi industri 4.0 akan ada 9 teknologi yang akan menjadi pilar utama untuk mengembangkan sebuah industri biasa menuju industri yang siap digital. Di antaranya itu yang pertama itu ada IoT, yang mana IoT ini ada sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Nah, untuk teknologi yang kedua itu ada big data. Yang mana big data ini adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis. Nah, untuk teknologi yang ketiga itu ada argumen reality. Yang mana argumen reality atau AR ini adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, tiga dimensi 38, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Nah, untuk teknologi yang keempat itu ada cyber security, yang mana cyber security ini adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Nah, untuk cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Nah, untuk teknologi yang kelima itu ada artificial intelligence, yang mana artificial intelligence ini adalah kecerdasan buatan dengan perangkat sistem yang dapat memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Jadi, ketika data yang diterima artificial intelligence semakin banyak, maka semakin baik pula artificial intelligence dalam membuat keputusan dan atau prediksi. Nah, untuk teknologi yang keenam itu ada additive manufacturing, yang mana additive manufacturing ini merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal dengan menggunakan printer 3D dalam era digital saat ini. Gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Nah, untuk teknologi yang ketujuh itu ada simulation, yang mana simulation ini digunakan dalam banyak konteks seperti simulasi teknologi untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, dan video game. Nah, untuk teknologi yang kedelapan itu ada sistem integration, yang mana sistem integration ini merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem bagi secara fisik maupun fungsional. Nah, untuk sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Nah, untuk teknologi yang kesembilan itu ada cloud computing, yang mana cloud computing ini diartikan sebagai teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi.
Nah, adapun dampak-dampak dari industri 4.0. Yang pertama itu berdampak dari di bidang sosial. Nah, dengan berkembangnya industrialisasi telah menimbulkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian yang baru atau menjadi masyarakat urban. Akibat makin meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota, industri maka jumlah tenaga makin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik banyak yang menggunakan tenaga mesin sehingga mengurangi tenaga kerja manusia. Selain itu, dampak negatif yang muncul dalam kegiatan industrialisasi dikenal adanya kelompok pekerja atau buruh dan kelompok pengusaha atau majikan yang memiliki industri atau pabrik. Dengan demikian, dalam masyarakat timbul golongan baru, yakni golongan pengusaha, yaitu kaum kapitalis yang hidup penuh kemewahan dan golongan buruh yang hidup dalam kemiskinan. Timbulnya kesenjangan kelas sosial tersebut, contoh kelas sosial sebagai pengusaha yang hidup mewah, sebaliknya ada kesenjangan sosial ekonomi yang tak terhindarkan. Nah, untuk dampak industri dari 4.0 yang kedua itu ada di bidang politik, yang mana dalam bidang politik, ada pun dampak yang cukup krusial dan umum terjadi, yaitu ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan, dan ketidakadilan merupakan isu yang berkembang di dunia usaha. Nah, di era revolusi industri 4.0 yang fokus pada penyertaan teknologi dalam setiap sektor, menjadi ancaman bagi manusia dengan pengetahuan dan pendidikan di bawah kualifikasi dunia kerja. Kerentanan 47 tersebut tergantikan oleh teknologi robot atau penggunaan internet meminimalisir ketergantungan bidang usaha tertentu pada tenaga manusia. Nah, situasi ini menimbulkan isu politik dan akan memunculkan gerak-gerakan politisir yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau partai buruh dan partai liberal atau pengusaha. Ketidakadilan yang dirasakan pihak-pihak tertentu uh, akan memunculkan gerakan atau organisasi kemanusiaan atau gerakan sosialis. Nah, organisasi ini akan membentuk satu kesatuan untuk memperjuangkan nasib kaum yang tertindas atau orang-orang yang merasakan ketidakadilan dari kebijakan pemerintah maupun perusahaan. Nah, untuk dampak dari industri 4.0 yang ketiga itu ada di bidang ekonomi. Nah, jadi dengan banyaknya pabrik dan produksi massal, maka harga akan bersaing. Dengan teknologi pabrikasi lebih efisien dan efektif dalam operasional, produksi barang dan jasa menjadi cepat, mudah, serta dalam jumlah banyak sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan cepat. Namun, dengan revolusi industri 4.0 menimbulkan efek negatif untuk industri tradisional dan berskala kecil. Nah, sektor ini akan mengalami stagnasi dan bisa mengakibatkan bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan skala besar atau industrialisasi yang menggunakan mesin dan kapasitas produk tinggi. Nah, selanjutnya ada strategi-strategi yang bisa dilakukan pada industri 4.0. Nah, untuk dari strategi yang pertama itu ada digital marketing. Nah, jadi digital marketing ini memiliki tujuan untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Ada beberapa teknik pemasaran digital yang lazim digunakan oleh beberapa perusahaan di Indonesia, mulai dari SEO atau Search Engine Optimization. Nah, terus ada online ads seperti FB Ads serta Google Ads. Terus ada promosi media online melalui online banner dan konten-konten kreatif. Selanjutnya ada email marketing, social media marketing, dan lain sebagainya. Nah, beberapa teknik ini dinilai cukup efektif untuk pemasaran karena dapat dengan mudah disebar, dievaluasi, dan memiliki jangkauan yang luas. Nah, untuk strategi dari industri 4.0 yang dapat diterapkan, yang kedua itu ada dengan adaptasi dengan penggunaan teknologi. Nah, digitalisasi menjadi salah satu kata kunci utama dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Maka dari itu, baik pengusaha besar atau perseorangan harus mulai sadar akan pemanfaatan teknologi di dalamnya.
Contohnya saja, jika dahulu posisi IT dalam sebuah perusahaan hanya dijadikan sebagai support semata, kini perusahaan akan membangun fondasi IT yang lebih baik agar membentuk konektivitas dan meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu juga, perusahaan mulai bisa mengadaptasi penggunaan perangkat lunak yang dapat memudahkan pekerjaan. Sementara untuk perseorangan, Anda bisa meningkatkan jangkauan bisnis dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang kini tengah ramai di Indonesia. Misalnya, jika Anda seorang pengrajin dan penjual handmade craft, selain selain memasarkannya secara konvensional, Anda juga bisa menaruhkan produk-produk tersebut di online shop, marketplace, atau bahkan di e-commerce. Nah, Anda pun bisa menjangkau pembeli yang lebih luas dengan melakukan online ads pada platform Facebook ataupun Instagram. Nah, untuk strategi industri 4.0 yang dapat diterapkan, yang ketiga itu ada dengan meningkatkan kualitas SDM. Nah, jadi ketika mampu melakukan hal tersebut, penjualan bisnis pasti akan lebih meningkat sebelumnya. Dampaknya, pembisnis pun harus meningkatkan pelayanan SDM karena arus keluar masuk dana menjadi lebih sering. Nah, untuk strategi yang keempat yang dapat dilakukan yaitu dengan memperluas jaringan. Jadi, jika sebelumnya pembisnis hanya bisa menjangkau orang-orang di sekitarnya, sekarang pembisnis harus berani melebarkan sayapnya ke pelanggan yang jauh. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan harga khusus bagi pelanggan yang berada di luar area. Selain harga khusus, tentu saja diskon menjadi strategi ampuh untuk menarik minat konsumen. Ketika hal tersebut mampu dilakukan secara konsisten, pembisnis pun cukup mengelola pelanggan dengan tepat agar jaringan tersebut tetap terjaga. Nah, selanjutnya itu ada Society 5.0, yang mana Society 5.0 ini adalah sebuah konsep yang berpusat pada manusia yang berbasis pada teknologi. Di mana konsep ini dikembangkan oleh Jepang untuk menjelaskan visi masa depan masyarakat yang digerakkan oleh teknologi tinggi. Nah, untuk konsep ini menggabungkan teknologi tinggi seperti IoT, AI, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi masalah global serta perubahan iklim dan pengangguran, serta juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan perlindungan data dan lingkungan. Dalam menghadapi Society 5.0, peran dunia pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi tantangan di abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C, yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Oleh sebab itu, masyarakat 5.0 yang akan mengintegrasikan mesin secara serta kecerdasan buatan diyakini akan membantu manusia dengan lebih maksimal. Jadi masyarakat bisa fokus menciptakan inovasi dan berkreasi dengan ide-ide baru secara lebih aktif. Nah, eh, adapun eh, adapun istilah-istilah yang tadi saya sudah sebutkan di dalam society, yaitu ada creativity, critical thinking, communication, dan juga collaboration. Nah, selain itu, ada juga nih tujuan dari Society 5.0. Yang pertama itu pembaruan individu. Nah, ini tuh artinya setiap individu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Setiap orang dijamin untuk hidup sehat, aman, dan nyaman tak terkecuali lansia. Jadi, masing-masing individu bisa merasakan kehidupannya sesuai keinginannya. Nah, untuk tujuan yang kedua itu yaitu pembaharuan dari perusahaan. Dalam tatanan masyarakat 5.0, setiap perusahaan diharapkan untuk membangun nilai-nilai baru. Selama digitalisasi dan pembaruan model bisnis dilakukan, terjadi peningkatan produktivitas. Pada saat yang bersamaan, bentuk baru ekonomi dan sosial diwujudkan bersamaan dengan inovasi dan globalisasi yang meningkat. Nah, untuk tujuan yang ketiga, itu ada penyelesaian masalah sosial. Nah, jadi di masa depan yang baru hanya bisa diwujudkan ketika permasalahan sosial seperti berkurangnya jumlah populasi, kesejahteraan lansia, dan bencana alam diselesaikan.
Selain itu, kontribusi dalam masyarakat global dapat dilaksanakan jika perluasan dalam bidang layanan dan bisnis dilakukan. Nah, ada pun nih strategi-strategi dari Society 5.0. Yang pertama itu leadership. Jadi leadership dapat menyatukan dan memberikan arah tujuan yang jelas. Di sini sangatlah penting untuk seorang pimpinan untuk dapat berkomunikasi, membuat tim merasa aman, membuat sebuah engagement, dan menjadi sebuah komunitas yang searah. Leader harus dapat membuat kepercayaan di dalam diri tim dan yang terpenting, leader yang kuat memiliki visi yang bukan hanya sekedar visi untuk perusahaan, tetapi juga yang lebih besar dari itu, yang memiliki pengaruh untuk seluruh timnya, lingkungan sekitarnya, bahkan dunia. Nah, untuk strategi yang kedua itu ada teknologi. Jadi, persiapan untuk menghadapi perubahan teknologi yang terus berkembang dengan mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mengadopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Nah, untuk strategi yang ketiga, itu ada financing. Yaitu jadi persiapan finansial yang diperlukan untuk mengatasi kerugian yang timbul dan memastikan bahwa program-program dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala finansial. Nah, untuk strategi yang keempat itu ada adaptability. Jadi persiapan untuk menghadapi perubahan yang cepat dengan membangun kemampuan adaptasi yang kuat dalam organisasi melalui pengembangan budaya perubahan dan pengembangan kompetensi yang diperlukan. Baik, sekian video pembahasan kedua dari jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen strategi yang berisikan terkait strategi teknologi commercialization industrial 4.0 dan juga society 5.0. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.